Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yusuf Irianto, kita akan belajar tentang aplikasi komputer. Kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Di Microsoft Word ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Ada 10 materi, diantaranya adalah tentang layout halaman, word art, drop cap, format kolom, picture, equation atau rumus, kemudian diagram, footnote dan endnote, header, footer, dan penomoran halaman atau page numbering, di mana masing-masing materi ini memiliki skor dalam penilaian seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang layout halaman. Jadi Microsoft Word yang Anda gunakan bebas, bisa menggunakan Office 365 seperti yang sedang saya pakai, menggunakan Office 2007 atau ke atasnya ya. Pada intinya formatting halaman ini atau layout halaman ini berhubungan dengan contoh, misalnya kita akan membuat dokumen yang sudah terstandar. Artinya seperti misalnya ketentuannya itu sudah paten, contoh misalnya seperti penulisan skripsi. Penulisan skripsi tentu ada aturannya, misalnya kiri 4, kanan 3, atas 3, bawah 3, contoh begitu ya, untuk yang pengaturan layout kertasnya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam layout. Yang pertama adalah kita lihat di page layout. Di sini ada beberapa pengaturan, yaitu pertama margin, seperti yang tadi saya sebutkan. Pengaturan margin itu untuk mengatur seberapa jarak antara batas atas kertas, kiri, kanan, bawah itu ya, dengan tulisan yang kita tulis. Kemudian yang kedua orientasi. Orientation ini kita mau model tulisannya itu apa? Misalnya potret atau landscape. Kalau potret itu tegak lurus seperti ini, kalau landscape dia tidur ya. Kemudian berikutnya adalah tentang ukuran kertas yang akan kita gunakan. Nah, standar kertas yang digunakan di Indonesia umumnya ada dua. Yang pertama ada A4, yang kedua ada F4. Bedanya di ini ya, di lebar kertasnya. Jadi kalau yang A4 itu ukurannya 21 cm kali 29,7 cm, sedangkan kalau yang F4 atau folio itu lebarnya 21,5 cm, tingginya 33 cm ya, cuma seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada pilihan untuk F4, maka Anda bisa pilih custom ya. Di sini pilih custom size, kemudian kita ukur, misalnya kita akan menulis di folio maka 21,5 dan lebarnya, ini pakai koma ya, 21,5 dan lebarnya 33 cm. Oke, contoh seperti ini ya. Begitu juga dengan ukuran kertas yang lain, misalnya tidak ada di dalam OSI ini, maka Anda bisa ketikkan manual di sini. Ya, tinggal diikuti, kalau sebelumnya pakai koma maka pakai koma, kalau titik pakai titik, tergantung dari regional setting masing-masing komputer. Oke, kemudian untuk pengaturan yang sering dilakukan ya dalam misalnya penulisan skripsi, pertama misalnya kasus begini, misalnya kita di halaman pertama kita menggunakan potret seperti ini ya, tapi halaman kedua misalnya kita ingin landscape. Nah, misalnya halaman kedua ini pengen landscape tidur. Biasanya bagi yang tidak tahu, maka ini diatur landscape kemudian di save menjadi file yang berbeda gitu. Padahal sebenarnya bisa disatukan dengan cara di sini ya, di halaman 1 misalnya ini udah kita tulis konten, kemudian kita pengen di halaman kedua landscape, maka tinggal masuk ke page layout, kemudian break, kemudian next page. Nah, di sini ya. Nah, jadi break next page tadi itu seperti seolah-olah kita menyuruh pada Microsoft Word bahwa
Microsoft Word settingan yang tadi itu stop di halaman 1 saja ya. Settingan berikutnya saya pilih custom untuk settingan yang lain gitu ya. Nah, ini di halaman kedua ini kita bisa lakukan orientasi menjadi landscape gitu. Nah, sehingga di dokumen kita ada kertas potret, ada kertas landscape. Begitu juga misalnya kita sudah selesai membuat tabel atau apa yang panjang yang itu harus landscape, kemudian kita mau kembali lagi ke potret, maka sama halnya dengan langkah yang pertama tadi, yaitu dengan break next page. Nah, kita diarahkan ke halaman berikutnya, kemudian di sini orientasinya kita pilih yang potret. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian oke, saya undo kembali ke depan. Ini juga berlaku misalnya untuk penomoran halaman di dalam skripsi. Biasanya untuk halaman 1, 2, 3 awal itu kan biasanya pakai Romawi ya. Nah, setelah masuk ke bab 1 biasanya akan menjadi halaman angka 1, 2, 3 dan seterusnya gitu, pakai number. Nah, sekarang akan coba kita lakukan hal yang sama dengan metode tadi ya, break. Caranya itu tinggal insert, kemudian misalnya saya kasih number dulu ya supaya nanti kelihatan bedanya. Contoh misalnya saya ingin ada di tengah misalnya gini. Nah, di sini kemudian misalnya halaman 1, 2, 3 ingin saya buat Romawi, maka saya masuk ke setting. Di sini ada page number, kemudian format page number. Nah, di sini bukan 1, 2, 3 tapi Romawi. Contoh misalnya seperti ini. Saya klik OK, kemudian ini menjadi angka 1 dalam Romawi atau huruf I kecil ya. Kemudian saya enter menjadi 3 halaman supaya kelihatan bedanya. Ada 1, 2, 3 gitu ya. Ini udah Romawi, coba saya besarkan. Nah, ini 3 Romawi. Kemudian saya ingin di halaman keempatnya itu karena sudah masuk bab 1, maka akan menjadi halaman 1, 2, 3 tadi ya, pakai number. Maka caranya masuk lagi ke page layout, kemudian break, kemudian next page. Nah, di sini ini memang halaman 4 Romawi, tapi kita bisa opsi ya. Kita bisa opsi ya, di double klik sini supaya dia muncul opsinya. Kemudian masuk ke page format page number, kemudian kita balikkan lagi ke angka 1, 2, 3 dan start at nya kita pilih angka 1. Oke, ini udah berubah menjadi angka 1. Coba kalau saya enter, harusnya udah berubah menjadi 2, 3 dan seterusnya gitu ya, 1, 2. Dan settingan tadi tanpa merubah halaman sebelumnya, yaitu yang kita setting menggunakan huruf Romawi gitu ya rekan-rekan, untuk yang penomoran halaman. Kemudian untuk yang misalnya posisinya mau di atas, kanan, sebelah kiri, atau ada footnote-nya, itu nanti bisa dilakukan juga dengan opsi tadi ya. Misalnya pilih di sini custom page number, dia posisinya mau diletakkan di mana, itu tinggal di setting ulang lagi saja. Oke, demikian untuk materi layout halaman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang materi yang kedua yaitu tentang word art. Word art itu adalah satu huruf yang biasanya dibuat menjadi sebuah title atau judul yang dibuat semenarik mungkin gitu ya. Dari katanya kan word itu kan huruf atau kata, kemudian art itu adalah seni. Jadi intinya kita membuat satu label branding dengan menggunakan seni yang sudah disediakan di Microsoft Word. Di mana letaknya? Letaknya kita coba lihat di insert. Nah, di sini ada word art. Nah, kita bisa pilih misalnya salah satunya, contoh misalnya seperti ini. Nah, kita bisa tulis ya, misalnya menarik misalnya gitu. Nah, ini biasanya di
kita gunakan untuk judul saja ya, jadi tidak untuk tulisan semuanya ditulis word art saja, itu tidak seperti itu. Jadi contoh misalnya kontennya saya tulis di bawahnya, ini misalnya konten. Oke, saya asal saja biar lebih cepat ya, saya copy biar lebih cepat. Oke, nah ini misalnya konten, maka tentu word artnya kita taruh di atasnya ya. Nah, contoh seperti ini. Itu tentang word art. Anda bisa juga lakukan, misalnya tidak suka dengan warna biru, Anda bisa custom. Di sini banyak sekali pilihan warna ya, bisa di custom lebih sempurna lagi dengan tambahan efek ya, reflectionnya, kemudian ada shadownya misalnya seperti ini. Dan banyak hal lain yang bisa Anda pilih. Kemudian misalnya warnanya ingin Anda pilih juga, misalnya warna merah gitu ya, ini untuk bordernya, outline itu adalah border, kemudian fill-nya adalah dia untuk warna fontnya. Itu contoh misalnya seperti itu adalah penggunaan word art-nya biasanya untuk sebuah judul. Oke, begitu untuk word art. Kita lanjut ke materi berikutnya tentang drop cap. Oke, kembali lagi tentang drop cap. Di sini kita akan seolah-olah kita sudah membuat artikel, kemudian drop cap itu apa? Drop cap itu adalah satu huruf yang biasanya terlihat lebih menonjol seperti di dalam media cetak. Misalnya ada satu paragraf, di situ huruf A-nya atau huruf depannya itu huruf besar gitu ya. Cara bikinnya itu bukan seperti ini ya rekan-rekan, bukan seperti ini. Kita pilih yang cari yang paling besar, contoh kayak ini. Ini salah ya, bukan seperti itu, tapi caranya tinggal kita arahkan di paragraf kita. Contoh misalnya kita ratakan dulu. Nah, contoh misalnya paragrafnya seperti ini, kemudian kita jadikan A ini sebagai drop cap, maka kita bisa masuk ke menu insert, kemudian sebelah kanan dari word art itu ada drop cap. Drop cap itu ada dua model. Yang pertama tentang drop ya, seperti ini, dia masuk ke dalam paragraf, sedangkan untuk yang in margin berarti dia di luar paragraf. Oke, tergantung dari kita maunya yang model seperti apa. Nah, contoh misalnya saya pilih yang drop ini. Nah, di sini saya juga bisa merubah settingan fontnya ini menjadi yang tidak biasa. Misalnya kita pilih lagi font yang berbeda. Nah, contoh misalnya seperti ini ya, atau yang lain gitu. Nah, contoh misalnya gitu. Oke, itu tadi tentang drop cap. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, yang keempat itu tentang format kolom ya. Format kolom, contoh misalnya kita memiliki, ini ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, contoh misalnya gitu. Nah, format kolom itu sebenarnya gampang sekali rekan-rekan ya, bahwa tinggal kita pilih page layout, kemudian format kolom, kemudian kita tinggal pilih kolomnya saja seperti ini, maka dia akan berubah menjadi kolom. Tapi kalau modelnya seperti itu, maka satu file ini ya, semua konten kita itu semuanya akan berubah menjadi kolom semua gitu. Nah, bagaimana untuk kolom yang custom, yang pilihan? Contoh misalnya saya mau, karena ini adalah inti dari tulisan saya misalnya, maka saya ingin ini dijadikan dua kolom misalnya. Nah, maka caranya adalah kita select bagian ini ya, kita blok bagian ini, paragraf kedua, kemudian masuk ke kolom. Sebenarnya langsung ke sini juga bisa ya, ini sudah menjadi sebuah kolom. Tapi kalau mau opsi yang lebih dinamis lagi, kita bisa milih untuk more kolom. Nah, contoh misalnya ini, pilih to. Nah, kita bisa atur juga ya marginnya, lebarnya, kemudian spasi antara kolom, misalnya seperti ini satu, kemudian line between itu adalah ada garis di antara kolom ya, kemudian oke. Nah, contoh hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, bisa juga dilakukan untuk format kolom yang lain ya. Intinya kalau
misalnya ada satu file atau satu halaman tersebut ingin dijadikan semuanya kolom, maka tidak perlu pakai custom tadi, tidak perlu di select, tapi langsung saja masuk ke kolom, format kolom gitu. Tapi kalau misalnya ingin custom untuk beberapa paragraf, maka perlu kita select dulu, kemudian baru pilih more kolom. Itu tadi tentang materi format kolom. Berikutnya tentang insert picture, materi yang kelima, insert picture. Jadi picture itu kan tentu gambar ya. Jadi dimaksudkan di sini adalah kita bisa untuk menambahkan gambar di dalam tulisan kita gitu. Caranya tentu sangat gampang sekali. Ada beberapa cara, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, tinggal kita masuk ke insert, kemudian picture, kemudian pilih gambarnya yang mana, misalnya ini misalnya insert ya. Nah, maka ini udah masuk ya ke kita, tinggal mau ditaruh di mana tinggal diletakkan saja gitu. Nah, tapi sekali lagi di sini bahwa ada opsi ya yang bisa kita pilih lebih fleksibel, pertama tentang layout option. Jadi kalau misalnya kita mau gambarnya itu ada di atas tulisan, in front of text ya, ini ya di atas tulisan seperti ini. Tapi tentu ini tidak saya sarankan karena ini menutup dari artikel kita. Oke, kemudian coba yang lain. Misalnya kalau tadi ingin seperti efek magnet gitu ya, kita bisa pilih yang tag ini untuk misalnya tulis fontnya pengen di ya, jadi kalau kita geser seperti ini dia akan menyesuaikan gitu. Nah, seperti ini, dia udah otomatis kayak magnetik. Kemudian kalau misalnya kita mau font gambar ini kita jadikan sebagai background, kita bisa pilih yang ini ya, behind text. Nah, seperti ini. Cuma tentu ini harus disetting supaya gambarnya ini tidak menutup tulisan ya, supaya nanti tulisannya juga bisa dibaca dengan baik gitu. Maka Anda bisa pilih di bagian ini mana bagian. Nah, correction ini banyak sekali opsi-opsi yang bisa Anda pilih ya untuk mencari setting-setting yang kira-kira paling sesuai. Nah, yang saya maksud tadi adalah misalnya seperti ini ya, watermark atau wash out ini ya, jadi tidak menutupi tulisan. Di situ settingnya banyak sekali, color ya, kemudian artistiknya ini juga banyak, misalnya mau dibikin seperti ini ya. Oh ya, perlu saya informasikan sekali lagi bahwa Office yang saya gunakan ini adalah Office 365. Mungkin fitur ini tidak tersedia di Office di bawah versi ini ya, misalnya 2007 atau itu mungkin tidak tersedia. Oke, seperti itu. Kemudian cara yang berikutnya untuk memasukkan gambar adalah kita bisa mencari dari online ya, picture online. Nah, nanti bisa cari di Bing itu gambar tentang apa, misalnya tentang bank ya, tentang bank. Nah, tentu di sini harus connect internet ya. Nanti kita bisa cari gambar bank. Nah, contoh misalnya ini ya, klik kemudian insert. Nah, dia download dulu kemudian masuk ya gambar banknya. Itu seperti itu. Ya, itu kalau cari online, tapi syaratnya adalah komputer Anda harus terkoneksi dengan internet. Berikutnya gambar yang misalnya kita tidak punya filenya ya, gambar yang misalnya kita tidak punya filenya. Contoh misalnya kita pengen logo Zoom ini ya, logo Zoom, tapi kita tidak punya koneksi internet. Jadi bagaimana kita mengambil gambar ini? Caranya adalah dengan menggunakan menu sniping ya, seperti ini.
sniping tools sepertinya. Kalau tidak muncul, maka Anda bisa pilih di sini tulis sniping. Nah, sepertinya sniping tools, diklik maka nanti dia akan muncul di sini. Tinggal klik new saja, new. Nah, kemudian kita tinggal blok bagian ini. Kemudian sudah masuk ya, tinggal copy, kemudian masukkan ke Microsoft Word ya. Masukkan ke sini misalnya. Oke, maka kita sudah memiliki gambar zoom tanpa harus pusing-pusing mencari di internet. Oke, begitu. Itu untuk gambar ya. Kemudian di opsi gambar ini juga ketika Anda klik, mesti di sini akan ada format tambahan yang bisa Anda lakukan, bisa Anda tambahkan untuk setting gambar yang lebih baik. Contoh misalnya kita ingin dia jadikan sebagai oval ya, kemudian atau model-model yang lain seperti ini ya, bisa sekali ya. Nanti tinggal dipilih sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke, itu saja tentang picture di dalam Microsoft Word. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya. Materi berikutnya tentang equation. Equation itu adalah cara bagaimana kita menuliskan rumus ya di dalam Microsoft Word. Karena tentu akan sangat sulit sekali ketika misalnya ada rumus yang lumayan panjang, kita harus tulis pakai tulisan biasa seperti ini, itu agak susah. Nah, bagaimana cara menggunakan equation? Pertama, Anda klik insert, kemudian pastikan equation ini aktif di sebelah kanan. Kalau tidak aktif, pastikan Anda sudah save as ini. Save as ini dengan tipe docx ya, wajib dengan tipe docx. Kalau pakai doc saja, ini ya, Office 2007 sampai 2003 itu biasanya tidak support ya, tidak jadi disimpan dulu menjadi docx. Oke. Kemudian setelah equationnya aktif, maka kita bisa tinggal klik saja, kemudian mencari rumus yang paling sesuai dengan rumus yang akan kita tulis. Contoh misalnya, oh ini mirip-mirip ya, ini mau kita tulis ya, gitu. Maka sebelum saya klik ini, saya sarankan Anda masuk ke insert, kemudian ke shape ya, ke sini, atau ke text box seperti ini. Jadi nanti equationnya itu berada di dalam text box ya. Kita hapus dulu seperti ini, kemudian masuk lagi ke insert, equation tadi yang mana, misalnya yang ini ya, klik saja, maka dia sudah masuk ke dalam rumus di dalam text box ini. Kenapa di dalam text box? Karena ini untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa ini adalah rumus penting, jadi kita perlu bingkai dia. Nah, kalau misalnya kita mau rubah-rubah, ini tinggal diklik saja, kemudian kita rubah, misalnya pangkat misalnya 4 ya, pangkat 4 dan seterusnya, itu bisa jadi seperti itu. Atau mungkin misalnya kita ingin menuliskan equation tapi tidak ada di format yang tadi ya, maka saya ulangi, insert, kemudian text box, saya taruh di sini, kemudian insert lagi equation. Nah, misalnya di sini nggak ada yang mirip gitu karena rumus baru, maka Anda bisa klik yang insert new equation. Nah, di sini kita bisa berkreasi dengan rumus-rumus. Di sini banyak sekali logo yang bisa kita gunakan ya. Misalnya ini kita masukkan integral, kemudian ada integral x misalnya, kemudian ada lagi klik dulu ya, langsung insert equation, insert lagi, kemudian ada radikal lagi. Nah, sekarang misalnya seperti ini ya, tentu akan sangat bagus tampilannya, dan ini tentu tidak akan menyalahi arti pada penghitungan rumus atau formula yang ada di equation ini. Makanya kan kalau kita nulis pakai
tulisan biasa tentu akan sulit sekali untuk menuliskan rumus yang seperti ini. Oke, demikian tadi untuk equation. Terima kasih, semoga bermanfaat. Materi yang ketujuh tentang diagram. Saya tunjukkan beberapa hal tentang diagram. Yang pertama tadi sudah saya kenalkan tentang ada shape ya. Nah, diagram itu ada shape, kemudian nanti ada smart art dan ada chart ya. Yang pertama tentang shape dulu. Shape ini bisa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang misalnya seperti flowchart ya. Flowchart itu diawali dengan misalnya start ya. Ini untuk menggambarkan ini bisa tinggal klik kanan add dan kita tulis start. Kemudian insert lagi, flowchart lagi, misalnya ada decision insert flow shape ya, kemudian decision. Dan kita bisa gunakan panah. Nah, ini bisa untuk membuat sebuah flowchart, diagram, struktur organisasi atau yang lain ya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri untuk penggunaan flowchart ini. Nah, penggunaan flowchart ini juga banyak sekali formatnya. Nanti jangan lupa untuk diklik format. Anda bisa telusuri misalnya ingin yang warna seperti apa ya, kemudian modelnya seperti apa, sama seperti ini ya, dan banyak lagi yang lain ya. Begitu juga untuk yang garis-garis ini kita bisa pilih yang lebih gemuk gitu ya, atau mungkin model garisnya itu bukan garis tapi dot. Nah, seperti ini itu juga bisa ya. Kemudian warna garis kita bisa klik bagian ini. Misalnya kita pilih warna yang lain, pilih ini warna ini. Oke, itu yang pertama tentang shape di diagram ya. Kemudian yang kedua tentang smart art. Nah, smart art ini sebenarnya seperti halnya di ini ya, seperti halnya shape tadi, tapi ini sudah didesainkan lebih bagus ya. Contoh misalnya saya pilih contoh seperti ini ya, proses, ada step by step yang bisa dijelaskan dengan gambar ini. Contoh inilah ya. Nah, di sini misalnya saya tulis input, kemudian proses, kemudian output. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita close. Setelahnya kita perkecil ya. Ini kurang ke bawah. Oh ya rekan-rekan, kalau misalnya kita tadi ya sudah membuat shape, kita mau tarik-tarik dia lebih fleksibel, atau misalnya kita mau dia tidak akan berubah lagi tampilannya, maka Anda bisa pilih klik, kemudian tekan tombol shift ya, sampai terseleksi semua, coba digeser-geser. Nah, seperti dia berarti sudah menggabung ya, maka tinggal kita kunci dia dengan klik kanan, group ya, kemudian group. Nah, maka kita tinggal klik satu saja ya, seperti dia udah menggabung. Kalau misalnya kita mau lepas lagi karena mungkin ada yang dihapus, ada yang diedit, klik kanan, group, ungroup ya, maka dia sudah berpisah lagi gitu. Oke, lanjut ya. Tadi untuk yang smart art ini kita bisa pilih desain yang banyak di bagian desain. Nah, change color kita bisa pilih macam-macam warna kombinasi yang sudah sangat baik ya menurut saya. Modelnya juga bisa kita cari yang mana yang paling anda sukai ya, 3D atau yang 2D. Oke, gitu ya, tidak ada masalah. Dan kalau misalnya kita ingin ganti dengan model yang lain ya, kita bisa pilih yang ini ya, bisa pilih yang ini, bisa pilih yang itu ya, banyak sekali yang kita bisa pakai.
Oke, dan ini sebenarnya bisa memungkinkan saja untuk diedit lagi ya tata letaknya. Oke, itu tadi yang kedua tentang smart art di dalam materi diagram. Berikut yang ketiga tentang grafik atau chart. Nah, chart di sini kita bisa klik saja, kemudian kita pilih dulu model chartnya mau yang mana. Ya, banyak sekali bisa dipilih salah satunya. Contoh misalnya saya pilih yang ini, klik OK. Nah, kemudian kita bisa otomatis ketika dia membuka chart, otomatis kita juga belajar Excel. Nah, di sini kita bisa memasukkan nih, kalau mau pengen merubah kategori ini, berarti kita rubahnya di bagian ini. Ya, misalnya ini chart tentang apa sih? Misalnya saya ganti tentang chart grafik nilai, misalnya gitu. Ini misalnya prodi ya, prodi PAI, misalnya ES dan IAT misalnya gitu. Mohon maaf yang lain yang mungkin tidak tersebut di sini. Kategori misalnya ini kategori ujian UTS gitu atau tugas, kemudian ini UTS UAS. Ini hapus saja, kalau mau dihapus tinggal di blok kemudian delete gitu ya. Nah, contoh seperti ini maka kita bisa baca dengan kalau ini misalnya kalau kita sudah selesai kita bisa close saja. Kalau kita mau munculkan lagi tinggal diklik ya, kemudian diklik kanan, nanti di situ ada edit data, akan memunculkan data yang tadi. Oke gitu. Kemudian dari grafik ini tentu akan lebih enak untuk dipresentasikan baik di skripsi atau laporan tugas yang lain. Jadi bisa kita baca contoh misalnya untuk tugas itu ternyata PAI lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan prodi yang lain, ES dan IAT. Contoh kayak gitu. Untuk UTS, ES-nya lebih tinggi, nilainya lebih bagus dibanding yang lain. Kemudian begitu juga dengan pembahasan grafik yang lain, konsepnya sama ya. Oke, demikian tadi tentang materi diagram. Ya, saya kenalkan tadi tentang shape, kemudian smart art dan grafik. Semoga bermanfaat. Materi ke-8 tentang footnote dan endnote. Oke. Kalau dari footnote dan endnote, note itu kan adalah catatan ya. Bedanya apa sih footnote dan endnote? Sebenarnya sama-sama referensi dari materi yang kita tulis ya. Contoh implementasinya di dalam penulisan itu contoh misalnya kayak gini. Misalnya ada kata tertentu yang kita ambil dari buku atau dari orang lain. Contoh misalnya ini yang saya bold, saya ambil dari materi buku atau dari pendapat orang lain, maka tinggal saya klik seperti ini, kemudian masuk ke reference, kemudian masuk tergantung kita mau taruh di mana nih catatannya. Misalnya kalau footnote itu berarti dia berada di catatan kakinya itu berada di halaman yang sama. Tapi kalau endnote nanti catatan kakinya itu akan berada di halaman terakhir. Nah, kita coba dulu ya untuk footnote. Sorry ini ya, kliknya yang insert footnote. Oke, di sini kita tulis misalnya dari artikel tadi bisa diambil misalnya dari buku bagus tahun 2010 misalnya gitu. Karangan siapa tinggal ditulis ya. Untuk redaksi penulisan ini sesuaikan dengan aturan atau pelajaran yang sudah pernah Anda ikuti sebelumnya. Itu. Kemudian kalau misalnya ini saya ganti menjadi endnote ya. Ini saya back ya. Saya ganti ini menjadi endnote bukan footnote, maka bedanya di mana? Mbak ya, kliknya insert endnote bukan footnote. Nah, maka saya diarahkan ke halaman terakhir nih. Saya punya halaman 3
berarti saya diarahkan ke halaman 3, dimana saya diminta untuk menuliskan catatan kakinya, referensinya dari mana. Misalnya tadi ya, buku baru 2010. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi sudah ada bedanya ya, sudah kelihatan bedanya. Kalau footnote sama endnote itu fungsinya sama untuk menuliskan referensi atau catatan kaki, tapi bedanya untuk footnote itu dia catatan kakinya akan berada di halaman yang sama kalau memungkinkan, kalau tidak di halaman berikutnya. Sedangkan kalau endnote itu catatan kakinya akan dituliskan di halaman terakhir ya. Nah, bedanya cuma itu ya. Oke, itu tadi mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi footnote dan endnote. Semoga bermanfaat. Materi ke-9 tentang header footer. Oke, header footer apa sih itu? Oke, ini saya buang dulu untuk yang tadi endnote ya. Header footer itu catatan ya, seperti catatan kaki, tapi sebenarnya juga ada header sama footer, jadi bisa di atas bisa di bawah. Jadi sebenarnya bukan catatan kaki, tapi dia merupakan sebuah template yang bisa kita pasangkan di dalam dokumen yang kita buat. Bedanya cuma letaknya aja, kalau di atas berarti namanya header, kalau di bawah namanya footer. Oke, coba kita buat dulu untuk yang header dan footer. Insert, masuk ke insert, kemudian di sini ada header sama footer ya. Kalau misalnya kita mau taruh template-nya di atas, berarti kita pilih yang header. Oke, kita coba pilih yang ini. Oke, kita pilih buku bagus gitu ya, misalnya dari buku bagus ini, kemudian kita bisa close header. Nah, kalau ini numpuk ya, maka kita bisa turunkan dulu nih, kita turunkan dulu kontennya. Oke, kok jadi rusak ya. Oke, nanti tinggal diatur lagi saja. Intinya di sini ada tadi ada drop up, nanti bisa dimasukkan. Kemudian ini taruh ke bawah, taruh ke bawah lagi, kemudian kita taruh di atasnya seperti ini. Nah, buku bagus ini rekan-rekan semuanya, kita kan hanya tulis di halaman pertama ya, tapi dia akan muncul selalu di halaman berikutnya. Jadi seberapapun kita punya halaman, dia akan ditulis di halaman berikutnya, tergantung dari settingnya. Jadi, dan kalau misalnya kita mau edit tulisan buku bagusnya ini di halaman terakhir, di halaman-halaman sebelumnya juga dia akan ngedit gitu ya. Ini sangat efektif misalnya kita mau menulis seperti model-model media cetak ya. Contoh misalnya kita kasih warna merah. Oke, seperti ini, maka di halaman sebelumnya juga akan otomatis ya, jadi tidak perlu kita setting satu-satu gitu. Nah, begitu juga untuk footnote ya, coba kita masukkan insert, bukan footnote tapi footer ya. Jadi sama kayak kita menuliskan header, footer juga sama, cuma bedanya dia di bawah. Contoh footer termasuk di situ ada penulisan halaman, bisa klik di sini ya. Footernya misalnya artikel 2021 Januari misalnya gitu. Ada halaman 1, halaman 2 dan seterusnya, dia akan ngikut semua. Begitu juga dengan tadi, misalnya kita rubah bagian ini menjadi italic atau underline, maka di halaman berikut sebelumnya juga dia akan berubah sesuai dengan settingan yang sudah kita lakukan tadi. Oke, demikian tadi tentang header dan footer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.